Suamiku pewaris utama. Bab 130. Niat tidak baik. Kalau kau ingin keluargamu kami lepaskan, mohon kerjasamanya, dan jangan mempersulit kerja kami dalam masalah ini. Apakah Anda mengerti Tuan Philip? Ya, saya mengerti dan memaklumi tindakan Anda pada mereka. Jawab Philippe atau Philip pasrah. Tapi mohon Anda tidak menyiksa keluarga saya. Kasihan Clara masih kecil, dan Adeline sedang mengandung anakku 2 bulan. Ucap Philip meminta belas kasihan. Aku takut dia stres, dan mengakibatkan kandungannya bermasalah. Jadi mohon Anda tidak mengintimidasinya lagi. Ucapnya lagi. Anda tenang saja. Kami bukan orang yang tidak beradab. Istri dan anak Anda tidak akan kami apa-apakan, karena kami hanya ingin memastikan apa yang kami dengar tadi itu benar. Setelah ada keputusan dari Tuan Besar kami, maka kami akan melepaskan keluarga Anda sesegera mungkin. Jawab Hartanta memberi harapan. Tolong sampaikan salam maaf kami pada Tuan Besar Anda. Sungguh saya sangat menyesal, karena tidak bisa mendidik keluarga sendiri seperti layaknya. Respon Philip penuh harap dan menyesal. Baiklah. Permohonan Anda akan kami sampaikan pada Tuan Besar kami. Semoga masalah ini tidak berlarut-larut. Satu hal yang perlu Anda ketahui. Tuan Besar Hendy, bukanlah orang yang mudah untuk diprovokasi. Katanya, adalah bagi kami juga. Jadi Tuan Philip harap bisa memaklumi keputusannya. Dan kebetulan, barusan kami dapat kabar, bahwa Tuan Besar memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan keluarga Anda menjadi 5 hari. Itu pun setelah berkoordinasi dengan pihak kedutaan Anda, maka duta besar kalian menyetujui perpanjangan masa penahan Nyonya Adeline dan Nona Clara. Jadi mohon kerjasamanya dari Anda. Setelah 5 hari, mereka pasti akan dibebaskan, dan bisa kembali ke negara asal. Tapi satu hal lagi yang harus Anda ketahui Tuan Philip. Bahwa istri dan anak Anda, tidak akan lagi diizinkan masuk ke negara ini sampai kapanpun. Ucap Hartanta memberi penegasan pernyataannya. Baiklah Tuan Tanta. Kami menerima keputusan ini. Jawab Philip pasrah. Kemudian meninggalkan tempat itu, untuk berkoordinasi dengan bawahannya. Desa Argomulyo sehari sebelum kejadian. Ternyata musuh besar ayahku itu masih kecil. Lebih muda daripada usiaku. Ucap Dragon sambil mangut-mangut sendirian, di ruang latihan pribadinya. Tapi orang yang ada di sebelahnya itu, kelihatan sangat licik, tapi mudah luluh karena tekanan kuat terhadap keluarganya. Aku harap keduanya bisa ditemukan oleh anak buah ayah secepatnya. Ucapnya lirih pada diri sendiri. Sejak berguru dan berlatih di perguruan Wahyu Takwa, apalagi setelah mendapatkan warisannya, Draco menjadi sangat sensitif sekali, terhadap hal-hal yang bersifat metafisik di sekitarnya, juga di tempat-tempat lain yang jaraknya lumayan jauh. Kekuatannya itu, berasal dari warisan turun-temurun yang didapatkannya, yang berasal dari leluhurnya ratusan tahun yang lalu, yaitu ilmu Wahyu Takwa. Wahyu Takwa itu sendiri, diciptakan oleh seorang pangeran pada masanya, yang akhirnya menjadi raja dan waliullah sekaligus pada zamannya pula. Dengan ilmu itu, Draco bisa melihat hal-hal gaib yang ada di depannya bila dia kehendaki. Tapi walau demikian, bila ada ancaman serius yang bakal menimpa keluarganya, maka dia bisa mengetahui sehari sebelumnya dengan jelas. Seperti hari ini, saat dia sedang latihan, tiba-tiba Draco melihat dengan sangat jelas, bayangan hitam dan merah sedang berdiri di atas atap bangunan, yang di belakangnya berdiri seorang laki-laki gagah perkasa tanpa warna. Beberapa hari sebelumnya, dia juga sudah pernah melihat 3 bayangan tersebut saat sedang bersemedi dalam sikap lotusnya. Tapi kali ini bayangan itu menjadi semakin jelas dan terlihat wajah aslinya. Satu sudah dewasa,
satunya lagi masih muda dan sepantaran dengannya. Sementara laki-laki di belakang mereka, kisaran 40 tahunan atau lebih. Setelah memastikan apa yang dilihat dan dirasakannya itu benar, Dragon langsung menghubungi ayahnya melalui saluran telepon. Selain itu, dia juga menghubungi Abhichandra Master sekaligus Dewa Metafisika gelarnya, tentang permasalahan itu. Beruntung aku sudah menghubungi ayahku tentang akan adanya ancaman tersebut. Jika tidak ditangani dengan baik, aku khawatir ancaman itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Semoga melalui orang-orangnya, mereka bisa menemukan sosok orang yang bakal menjadi ancaman serius itu. Batinnya pula dalam hati. Setelah berkata dan membatin seperti itu, Dragon memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat keadaan perguruannya. Didampingi oleh Leon, serta belasan pengawalnya. Draco berkeliling komplek perguruan, melihat murid-murid perguruan silatnya sedang latihan. Hampir 1 jam dia berkeliling, tapi seluruh bangunan perguruan belum seluruhnya dia kunjungi saking luasnya. Hal itu disebabkan, setiap sampai ke balai dan tempat latihan, Draco memutuskan untuk melihat kawan-kawannya latihan berbagai jenis teknik, jurus dan keterampilan lainnya. Setelah puas, dia mengajak Leon dan para pengawalnya untuk melihat tempat lain. Tapi saat dia sedang asik berjalan, Dragon bertemu dengan James, Xiaolong dan Erisa. Kebetulan mereka akan menemui tuan mudanya, untuk izin pamit buat sementara, kembali ke kota Golden City. Di tengah jalan, mereka malah bertemu dengan tuan mudanya tersebut. Paman dan bibi sekalian. Ada apa buru-buru seperti ini? Tanya Dragon mendahului menyapa mereka. Salam tuan muda. Kebetulan kami ingin menemui Anda untuk melapor. Jawab James dengan sikap sopannya itu. Melapor untuk apa paman? Tidak seperti biasanya. Reaksi Dragon penasaran. Kami bertiga ingin kembali ke Kota Emas, untuk melaporkan perkembangan pembangunan perguruan dan fasilitas pendukung lainnya pada ayah tuan muda. Jawab James berterus terang. Kalau begitu sangat kebetulan sekali. Aku juga ingin pulang mengunjungi mereka. Respon Dragon senang. Tapi sebaiknya sebelum kita pulang, informasikan dulu pada guru besar, karena dialah penanggung jawab perguruan ini hingga aku dewasa nanti. Ucap Dragon memberi usul. Kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Ah pucuk dicinta ulam pun tiba. Itu guru besar tuan muda. Kebetulan dia juga sedang menuju kemari. Ucap James senang. Paman benar. Respon Dragon juga senang, lalu memutuskan untuk menunggu kedatangan guru pembimbingnya di tempat dia berdiri tersebut. Tak lama kemudian, guru besar Gentala pun tiba, dan langsung menyapa Dragon dengan sikap sopannya itu. Salam ketua muda. Ucapnya ramah. Terima kasih kek. Dan tidak perlu sungkan seperti itu, reaksi Dragon tidak enak hati. Kebetulan kakek sudah datang, sekalian melaporkan saja inti masalahnya. Mereka bertiga ini ingin pamit buat sementara, karena ada keperluan di kota emas milik ayahku. Kebetulan mereka mau pulang, maka Draco juga ingin ikut kek. Jadi untuk sementara, perguruan ini Draco titipkan pada pengawasan kakek. Setelah tahun baru usai, Draco akan kembali secepatnya. Ucap Dragon sudah sangat jelas. Baiklah ketua muda. Kakek akan menjalankan perguruan ini mewakili ketua. Percayakan semuanya pada kakek. Terima kasih atas kesediaan kakek dan pengertiannya. Sekarang Draco akan menghubungi ayah, agar bisa mengirimkan helikopter untuk menjemput kami. Ucapnya lega. Paman Leon. Hubungi anak buah paman yang lain, sebagiannya harus kembali dengan menggunakan jalan darat. Sementara 12 sisanya yang ada di sini, akan ikut denganku menggunakan Super Puma milik perusahaan. Segera kerjakan paman.
Ucap Dragon memberi perintah. Baik Tuan Muda. Jawab Leon patuh. 2 jam kemudian, sebuah helikopter besar terlihat melayang di atas langit perguruan Wahyu Takwa, dengan 1 pilot dan kopilotnya. Tak lama kemudian, helikopter tersebut mendarat tepat di halaman istana milik Dragon yang cukup luas itu, dan tidak mempengaruhi keadaan sekitarnya. Setelah berpamitan, Handy dan rombongannya segera memasuki helikopter tersebut dengan langkah tenang. Beberapa saat setelah itu pesawat heli itu mengudara di langit desa Argomulyo dengan suara khasnya yang memekakkan telinga. Sementara itu, perwakilan Kamar Dagang dan Industri Eropa dan Asia, Philippe Zon, nama lengkapnya, terlihat sedang mengunjungi istri dan anaknya di kamar khusus tahanan Hotel Bintang 5 itu. Suamiku, kenapa kau menyetujui persyaratan mereka? Bukankah kami tidak bersalah? Kami hanya melampiaskan unek-unek saja dan tidak melakukan apa-apa. Ucap Adeline sesaat suaminya masuk ke ruang tahanannya. Rosie, kau sadarlah. Ucapanmu itu sudah bisa dijadikan bukti atas kesalahanmu. Begitu juga dengan gadis cantik ini. Jawab Philippe kesal. Tapi tetap saja kami yang akan menderita, Pak. Apakah kau tidak kasihan melihat putri kecilmu itu meringkuk kedinginan di sana? Respon Adeline memulai sandiwaranya. Ini bukan ruang tahanan, Ma, tapi sudah termasuk kamar mewah. Bagaimana bisa kau katakan gadis kecilku meringkuk kedinginan? Seharusnya kau bersyukur karena mereka memperlakukanmu dengan baik. Kalau di negara kita, entah apa yang akan petugas di sana lakukan terhadap pesakitan seperti kalian ini. Jadi tolong jangan mengeluh lagi. Nikmati masa hukuman ini, untuk merenung atas kesalahan yang telah kalian perbuat itu. Hanya tinggal 4 hari lagi masa hukuman kalian akan berakhir. Dan kita sudah bisa kembali ke negara kita dengan aman. Lupakan segala macam dendam, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Tidak bisa. Apapun yang terjadi, Rara tetap akan membunuh Handy sialan itu. Jawab Clara tiba-tiba. Glek. Philip menelan ludahnya sendiri karena bergidik ngeri, mendengar anak sambungnya berkata seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa niat jahat yang sudah ditanam oleh Adeline istrinya itu, telah menjadi berurat berakar di hati Clara sampai sedalam itu. Papa dengar. Anakku telah bertekad, tetap akan melaksanakan niatnya, dan tidak peduli apapun yang akan terjadi. Respon Adeline mengingatkan suaminya itu. Itu semua gara-gara Mama, yang telah merecoki otak anak sekecil itu, dengan ceritamu yang dibuat-buat. Jika tidak, mana mungkin dia bisa bersikap seperti itu sekarang. Anak seusia Rara, biasanya masih senang bermain-main. Tapi kau memaksanya dengan belajar menembak, dan membunuh binatang apa saja untuk latihan. Itu semua tidak baik, Ma. Jadi segeralah bertobat dan lupakan dendam itu sebelum terlambat. Rara tidak mau. Kau bukan papaku. Papa Rara adalah Papa Tommy. Pekik Rara kuat-kuat. Clara. Teriak Adeline terkejut. Kenapa? Mama tidak terima kalau Rara tidak mengakui bahwa suami Mama ini Papa Rara. Begitu. Teriak Rara balik. Bukan seperti itu juga anakku. Walau dia bukan ayah kandung Rara, tapi dia itu suami Mama tahu. Dia yang telah menolong kita ketika kita susah dulu. Apakah kau tidak ingat itu, Rara? Tidak tahu dan tidak mau tahu. Jawab Clara masih juga bersikap keras walau pada ibunya sendiri. Tenanglah anakku. Kalaupun mau membalas dendam, itu masih lama juga. Tapi kau harus ingat. Kalian berdua sudah tidak diizinkan masuk ke negara ini lagi sampai kapanpun, dan itu sudah disetujui oleh perwakilan negara kita. Jadi kau tidak akan bisa melaksanakan dendammu sampai kapanpun. Ucap Philippe berterus terang. Benarkah apa yang Papa katakan itu? Tanya Adeline penasaran.
Benar Ma, dan ini surat perjanjiannya. Jawab Filipe apa adanya, sambil menyodorkan surat perjanjian tersebut pada istrinya. Setelah masa hukuman kalian habis, kalian akan dideportasi dari negara ini, dengan pengawalan ketat. Kurang ajar. Respon Adeline marah. Sudahlah Ma. Kau lihat sendiri bagaimana kuatnya para pengawal tuan itu. 10 anak buahku saja, yang katanya kuat-kuat tersebut, tidak berdaya, ketika berhadapan dengan 1 orang pengawal tuan itu. Menurut kabar yang kudengar dari Tuan Hartanta, jumlah pengawalnya saja sekitar 15.000 orang atau lebih. Terdiri dari berbagai macam tingkatan dan keahlian. Di bawah komando para ahli yang berjuluk dewa dari macam-macam keahliannya masing-masing. Baru Hartanta seorang, anak buahku dibuat tidak berdaya, apalagi jika berhadapan dengan para panglimanya. Menurut ceritanya, Tuan Hartanta itu baru menduduki posisi komandan elit menengah puncak. Bagaimana dengan komandan tinggi dan pengawal utama lainnya? Membayangkannya saja papa sudah ngeri Ma, apalagi melawannya. Ucap Filipe sambil bergidik ngeri. Tidak mau tahu. Rara tetap akan membunuh sialan Hendy itu. Teriak Clara kuat-kuat. Dasar iblis. Batin Filipe dalam hati. Ah! Teriak pilot helikopter sedikit kuat, dibarengi rasa terkejut yang begitu besar, saat kilatan petir hampir menyambar badan pesawat yang dikemudikannya. Selama dia berprofesi sebagai pilot, belum pernah terjadi hal-hal seperti itu. Baru kali inilah dialaminya, dan itu pun secara tiba-tiba pula. Hampir saja. Ucapnya ketakutan pada diri sendiri, tapi bisa didengar oleh yang lain. Dalam bayangannya itu, jika petir tadi mengenai badan pesawat, entah apa yang akan terjadi pada penumpangnya. Beruntung petir itu hanya berlangsung sekali, dan itu pun tidak terlalu kuat, tapi bisa didengar suaranya dari arah kejauhan, termasuk oleh orang-orang kota Golden City, seperti Hendy dan Ivory, serta yang lainnya. Anakku! Teriak Ivory dari dalam kamar tiba-tiba. Ada apa Ivo? Respon Hendy keheranan. Papa dengar petir tadi. Bukankah cuaca sangat panas, tapi kenapa ada petir di siang bolong begini? Jawab Ivory cemas. Itu sudah biasa terjadi Ma, dan jangan dipikirkan lagi. Jawab Hendy enteng. Biasa bagaimana? Apa papa tidak ingat, bahwa anak kita saat ini sedang menaiki helikopter menuju kemari? Tanya Ivory sedikit kesal. Apa hubungannya antara suara petir dengan helikopter Ma? Bukankah kita tidak tahu, apakah mereka sudah mengudara atau belum? Reaksi Hendy entah kenapa sedikit lambat kali ini. Ah papa ini. Reaksi Ivory kesal. Kemudian keluar dari dalam kamarnya menuju arah pintu masuk villa, dan bergegas keluar dari dalamnya. Sementara itu, pilot helikopter yang membawa Dragon, Leon James, Xiaolong, Erisa dan yang lainnya, masih terlihat pucat pasi dan ketakutan. Bagaimana dia tidak takut? Penumpang heli yang dibawa olehnya adalah Tuan Muda Birawa Group, orang yang harus dia lindungi. Jika sesuatu terjadi padanya, entah apa yang akan terjadi pada kedua orang tuanya tersebut. Memikirkannya saja dia sudah tidak sanggup, apalagi jika benar-benar terjadi. Aneh. Tidak ada mendung, tidak ada hujan, tapi kenapa petir bisa menyambar tiba-tiba? Respon Draco keheranan. Biar aku lihat apa hubungannya antara petir tadi dengan apa yang aku lihat dalam mata batinku akhir-akhir ini. Monolog Draco dari dalam hati. Setelah berkata seperti itu, Dragon segera menyatukan hati dan pikirannya pada satu titik, dan langsung terhubung dengan Clara yang ada di kota M. Ternyata petir yang barusan berusaha menyambar helikopter yang dia tumpangi, adalah karena ulahnya. Lagi-lagi anak itu. Aku jadi penasaran siapa sebenarnya dia.
Aura yang dipancarkannya terlalu hitam dan pekat. Apa yang ada di dalam hatinya terlalu jahat. Aku harus menghentikannya, sebelum menjadi ancaman serius bagi keluargaku, batin Dragon dalam hati. Paman pilot. Apakah helikopter ini mampu terbang jauh? Tanya Dragon tiba-tiba. Bisa Tuan Muda. Tangki bahan bakarnya cukup besar hingga mampu menampung afgas dalam jumlah banyak. Tapi setelah mencapai jarak tempuh 851 km, kita harus turun dan kembali mengisi bahan bakarnya. Begitu ya Paman. Respon Dragon paham. Maaf Tuan Muda. Kalau boleh saya tahu, memangnya Tuan Muda mau kemana? Tanya pilot tersebut penasaran. Kota M Paman. Jawab Dragon cepat. Kota M. Bukankah kita sedang menuju ke kota emas Tuan Muda? Respon pilot tersebut semakin penasaran. Benar Paman. Mumpung kita belum sampai, apakah Paman bisa membelokkan arah tujuan kita ke sana? Jawab Dragon enteng. Itu harus diinformasikan dulu pada pemandu lalu lintas penerbangan, atau Air Traffic Controller, apakah kita diizinkan pergi ke sana atau tidak. Lagi pula kita belum meminta izin pada Tuan dan Nyonya besar tentang rencana Tuan itu. Jawab Bimantara apa adanya. Jadi maksud Paman, kita belum bisa pergi ke sana sekarang. Tanya Dragon sedikit kecewa. Benar Tuan Muda. Tapi setelah kita sampai, Tuan Muda bisa langsung mengatakan itu pada Tuan Besar. Jawab Bimantara atau Bima sudah mulai lega. Baiklah kalau begitu Paman. Respon Dragon nurut, tapi terkesan kecewa. Entah mengapa, perasaannya ingin sekali mengunjungi kota M saat itu juga, tapi karena terbentur oleh peraturan yang ada, dia terpaksa harus mematuhinya juga. Jadi mau tidak mau, dia terpaksa mengurungkan niatnya tersebut, tapi akan dilakukannya juga besok atau nanti. Tidak terasa kota Golden City yang ingin dituju, sudah terlihat dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, helikopter yang ditumpangi oleh Dragon dan orang-orangnya, sudah mendarat dengan selamat di atas helipad yang memang ada di kota itu. Kebetulan helipad itu, letaknya tidak terlalu jauh dari villa milik ayahnya tersebut, dan jumlahnya lumayan banyak. Draco! Teriak Ivory senang, sesaat dia turun dari badan helikopter itu. Mama! Sambutnya juga senang, kemudian berlari menuju di mana ibunya berada. Bak sebuah drama televisi, aksi yang dilakukan oleh Dragon juga Ivory, mengundang senyum bahagia buat Handy dan orang-orangnya. Tapi mereka yang sedang diperhatikan itu cuek saja, dan terus berlari menuju arah masing-masing. Kenapa kau baru ingat Mama anakku? Tanya Ivory sesaat setelah dia berhasil memeluk anaknya. Draco bukan tidak mau pulang Mama. Tapi keadaan yang memaksa. Jawab Dragon apa adanya. Tapi bagaimanapun, Mama selalu mengkhawatirkanmu setiap saat. Reaksi ibunya berlebihan. Draco sudah besar Ma. Dan sudah bisa melindungi diri sendiri. Jawab Dragon lucu. Benarkah? Reaksi Ivory senang. Benarlah. Kenapa juga Draco bohong Ma? Jawabnya dengan ekspresi kesal. Kalau begitu gendong Mama dong. Ucap Ivory menggoda anaknya. Draco tidak kuat Ma. Jawab Dragon malu-malu. Hahaha. Tawa Tuan Birawa terbahak-bahak, diikuti oleh Handy dan anak buahnya. Kemarilah jagoanku. Apakah kau tidak rindu pada ayahmu? Ucap Handy merajuk pada anaknya. Sana. Hampiri ayah dan kakek buyutmu, serta sungkem pada mereka. Perintah Ivory pada anaknya. Baik Ma. Jawab Dragon patuh. Kemudian melepaskan pelukan pada ibunya dan berlari menuju ayah serta kakek buyutnya itu. Hahaha. Anak ayah ternyata sudah semakin besar, dan auranya semakin kuat. Ucap Handy bangga. Benar apa yang Tuan Besar katakan itu.
Saya saja sudah tidak bisa mengukur dan menyelami kedalaman ilmu metafisikanya itu. Sambung Abicandra tiba-tiba menyela. Maksud Paman? Reaksi Hendy penasaran. Ilmu yang diwariskan pada Tuan Muda, sepertinya sudah benar-benar dikuasai dan dipahami olehnya. Jangankan orang biasa, master seperti saya saja sudah tidak mampu mengukur dan mengetahuinya. Tuan Muda benar-benar orang berbakat serta jenius yang ada, dan baru saya jumpai keberadaannya di dunia ini, jawab Abicandra berterus terang. Kalau begitu, tidak sia-sia kita kirim dia ke sana, Ma. Respon Hendy semakin bangga. Ivory hanya tersenyum saja, mendengar ucapan dari suaminya itu. Kemudian semakin mendekatkan diri ke tempat Dragon dan suaminya berada. Oh ya ayah. Dalam perjalanan tadi, tiba-tiba ada petir menyambar di depan heli yang Draco tumpangi. Ucapnya semangat. Benarkah anakku? Respon Hendy tertarik. Benar ya. Setelah itu Draco mencoba melihat melalui mata batin, dan mendapati bahwa penyebab petir kuat tersebut, adalah sumpah dan perkataan seorang anak kecil, bersama dengan ayah dan ibunya. Jawab Dragon apa adanya. Pal, jadi petir tadi mencoba menyambar heli anak kita. Berarti firasat mama tadi benar Pak. Syukurlah anak kita tidak kenapa-kenapa. Ucap Ivory menyela. Ternyata begitu. Tapi papa penasaran dengan anak yang Draco ceritakan tadi. Respon Hendy semangat. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya dengan dua orang wanita dari Belgia, yang sekarang sedang ditahan di kota M itu. Ucap Hendy menerka. Ayah benar. Wanita tersebut Draco deteksi ada di kota M, dengan auranya yang cukup menyeramkan. Sambut Dragon menguatkan. Bagaimana kalau hari ini atau besok, kita berangkat ke sana, dan temui kedua wanita tersebut. Papa ingin mengetahui apa motif mereka berbuat seperti itu. Ucap Hendy memberi usul. Kebetulan sekali. Tadi Draco juga meminta pada Paman Pilot, agar membelokkan arah perjalanan ke kota tersebut, tapi Paman Pilot tidak berani melakukannya ya. Ucap Dragon berterus terang. Apa? Kau ingin pergi ke sana sendirian? Respon Hendy termasuk juga yang lain terkejut bukan kepalang. Kau benar-benar ceroboh anakku. Sambung Ivory tidak senang. Maafkan Draco ya, Ma. Ucapnya menyesal. Sudahlah. Niatmu pun tidak terjadi, dan kau selamat sampai di depan Mama. Jawab Ivory sedih. Mau sampai kapan kalian berada di tempat itu, giliran kakek buyut kapan? Ucap Tuan Birawa merajuk. Oh iya Draco sampai lupa. Jawab Draco malu-malu. Kemudian dia berjalan mendekati kakek buyutnya, dan langsung memeluk tubuh Tuan Birawa yang sengaja direndahkan olehnya itu. Anak pintar. Buyut benar-benar bangga padamu cucuku. Responnya senang dan bangga, di sela-sela pelukan tersebut. Hampir 1 menit kejadian itu terus berlangsung. Pembicaraan mereka berdua belum selesai juga. Tapi tak lama kemudian, Tuan Birawa menggendong cucu buyutnya mendekati Hendy dan Ivory serta berkata, "Ayo kita kembali, dan masuk ke villa. Kakiku sudah mulai pegal." Ucap Tuan Birawa tegas. "Baik Kek." Jawab Hendy dan Ivory patuh. Kemudian menggandeng tangan Dragon di kanan dan kirinya berbarengan. Keesokan harinya, rencana yang digulirkan oleh Hendy juga Dragon, benar-benar terlaksana. Di mana saat itu, 8 helikopter Super Puma, telah mengudara di langit kota emas dan sedang mengarah ke kota M. Setelah menempuh jarak 1449 km, atau sejauh 898 mil laut, ditarik lurus menggunakan pesawat terbang atau helikopter, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam, barulah mereka sampai ke tempat tujuan, dengan sekali berhenti untuk mengisi bahan bakar. Kedatangan 8 helikopter itu,
tentu saja mengejutkan siapa saja yang melihatnya, termasuk pihak otoritas setempat, walaupun mereka sudah diberitahu akan kedatangan rombongan itu melalui Emily. Dek. Reaksi jantung Dragon tiba-tiba berdegup dengan kencang, begitu juga dengan Abicandra, yang diajak untuk menyertai perjalanan Handy dan keluarganya. Sangat kuat sekali. Batin Abicandra dalam hati. Siapa sebenarnya orang itu? Kenapa pandanganku terhalang oleh kabut hitam dan seperti ingin menelanku? Monolog Abi dalam hati. Tuan muda, ucapnya lirih. Paman tenang saja. Kekuatan seperti itu tidak ada apa-apanya bagiku. Ucap Dragon enteng. Baik tuan muda. Jawabnya patuh, kemudian mengikuti langkah tuannya menuju ke Hotel Bintang 5, tempat di mana Adeline dan Clara sedang ditahan oleh pengawal Birawa Group. Bersambung.